Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Ken Dedes dianggap sebagai leluhur raja-raja yang berkuasa di tanah Jawa dan merupakan nenek moyang Wangsa Rajasa. Trah yang berkuasa di Singosari, Majapahit hingga Mataram. Selain garis keturunan, kisah rahasia kecantikan Ken Dedes pun terus diulik. Nama Ken Dedes tidak bisa dilepaskan dari Ken Arok, raja dan pendiri kerajaan Singosari. Ken Dedes disebut sebagai perempuan Nareswari yang berarti perempuan utama. Ken Dedes merupakan putri dari Empu Purwa, seorang pendeta Buddha aliran Mahayana dari desa Panawijen. Disebutkan bahwa pertama kali Ken Arok bertemu dengan Ken Dedes adalah di Patirtan Watu Gede, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Di pertemuan itu yang membuat Ken Arok akhirnya jatuh cinta karena melihat betis Ken Dedes. Petirtaan Watu Gede ini digunakan khusus untuk para ratu. Salah satunya yang utama adalah Putri Ken Dedes, kata sejarawan Universitas Negeri Malang Dwi Cahyono beberapa waktu lalu. Sedangkan dalam kitab Pararaton menyebutkan Kengkis Witisira Kengkap Tekeng Rahasinika Nener Katon Murup Denira Ken Arok, yang berarti tersingkap betisnya yang terbuka sampai terbuka rahasianya, lalu terlihat oleh Ken Arok. Suntingan Pararaton tersebut menunjukkan bahwa ada bagian tubuh istimewa dari Ken Dedes yang memancarkan cahaya magis saat terlihat oleh Ken Arok sewaktu masih menjadi abdi dalem Tunggul Ametung di Akuwu Tumapel. Kemudian Ken Arok menceritakan apa yang dilihatnya kepada gurunya, yaitu Pendeta Lohgawe. Lalu Pendeta Lohgawe menjelaskan kepada Ken Arok kalau perempuan yang memancarkan cahaya magis seperti itu adalah Nareswari. Dia adalah seorang wanita utama. Jika seorang laki-laki memperistri wanita tersebut, maka dia akan menjadi maharaja, kata Pendeta Lohgawe. Mendengar penjelasan itu, Ken Arok termenung. Berbagai hal berkecamuk dalam batinnya. Lalu Ken Arok berusaha mendapatkan Ken Dedes. Dia lalu memesan keris Empu Gandring untuk membunuh Tunggul Ametung. Dengan kelihayannya, Ken Arok dapat memperoleh tahta Tumapel sekaligus memperistri Ken Dedes sehingga akhirnya dia menjadi raja pertama Singosari. Sebelumnya, Tunggul Ametung, Akuwu atau pemimpin Tumapel yang merupakan wilayah bawahan Kerajaan Panjalu juga jatuh hati pada Ken Dedes. Tunggul Ametung segera ingin mempersunting sang gadis cantik itu. Lalu Tunggul Ametung mendatangi kediaman Ken Dedes. Namun Tunggul Ametung tidak kuasa menahan dirinya setelah melihat Ken Dedes. Ken Dedes pun dibawanya pulang dengan paksa ke kerajaan Tumapel untuk dinikahi. Ketika Empu Purwa pulang ke rumah,
dia marah mendapati putrinya telah diculik. Dia pun mengutuk, "Hai orang yang melarikan anakku, semoga tidak mengenyam kenikmatan, matilah dia dibunuh dengan keris. Demikian juga orang-orang Panawijen, keringlah sumurnya, semoga tidak keluar air dari kolamnya," kata kutukan empu tersebut. Kutukan Empu Purwa pun terbukti dengan tewasnya Tunggul Ametung di tangan Ken Arok dengan keris Empu Gandring. Ada juga cerita yang menyatakan Ken Dedes memiliki wahyu keprabon, sehingga pemilik wahyu keprabon akan mendapatkan kekuasaan. Selain itu, konon Ken Dedes merupakan penganut Buddha yang telah menguasai ilmu karma Amamadang. Pemilik ilmu karma Amamadang ini bertingkah laku sempurna tanpa celah dan salah langkah. Dalam sejarah dicatat keturunan Ken Dedes dari benih Tunggul Ametung jauh sampai ke cucu-cucunya, mulai Anusapati, Ranggawuni, dan Kertanegara, menjadi raja maupun pembesar di Singosari. Juga dari benih Ken Arok, Ken Dedes memberikan keturunan hingga cicitnya menjadi orang-orang besar di kerajaan Singosari maupun Majapahit hingga Raden Wijaya. Sampai di garis keturunan keempat terjadi penyatuan antara keturunan Ken Dedes dari Ken Arok, yaitu Raden Wijaya, dengan keturunan Ken Dedes dari darah Tunggul Ametung. Peristiwa ini diketahui dari pernikahan Raden Wijaya dengan dua putri Kertanegara, Tribhuwana Prameswari dan Gayatri Rajapatni, yang tercatat sebagai manusia-manusia tangguh di kerajaan Singosari dan Majapahit. Selain itu pula dipercaya jika Sultan Trenggono, Raja Kesultanan Demak, juga keturunan Ken Dedes. Sementara Raden Patah juga merupakan putra Prabu Brawijaya dan tentunya masih dalam keturunan Raden Wijaya. Demikian pula ketika Demak digantikan Pajang yang diperintah Sultan Hadiwijaya, di mana Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir adalah anak Ki Ageng Pengging, juga keturunan Majapahit. Hal ini terus berlanjut ketika tanah Jawa dipegang oleh Kerajaan Mataram, di mana Ki Ageng Sela, kakek buyut dari Sutawijaya, raja pertama Mataram, keturunan Bondan Kejawen, putra dari Prabu Brawijaya. Keturunan Ken Dedes juga diyakini tetap memerintah di tanah Jawa karena hingga kini Kasunanan Surakarta maupun Kasultanan Yogyakarta merupakan keturunan Sutawijaya.